inilah produksi kami abon ayam dan sapi Asepos. Ini kebetulan lagi produksi, ini lagi menumbuk bahan daripada ayam yang udah matang, terus kita tumbuk, dan itu juga lagi penggorengan kulit ayamnya kami buatkan dengan jadi kerupuk. Inilah ayam yang udah selesai digodok, langsung ditumbuk. Ini lagi menumbuk, bukannya seperti ini dilakukan sama seorang karyawati kami, dan setelah itu nanti digodok disatuin dengan bumbu. Seperti ini lagi bumbu. Setelah ini nanti digoreng. Inilah proses pembuatan abon. Ini dengan cara penggorengan. Setelah tadi dilaksanakan penggorengan, sekarang sudah kita ke penggorengan. Nah, untuk terakhir dari setelah penggorengan ini warnanya harum dan kecepatan, nanti kita bisa ditiriskan ya, ditiriskan atau di spinner ya, untuk menurunkan kadar dari minyak itu tersebut. Nanti kita spinner. Setelah kita spinner, kita di biar hasilnya jadi bagus. Pada pengolahan abonnya ini sudah selesai, ini kami simpan seperti ini, dan setelah selesai sampai di sini kami packing. Jadi nah hasilnya seperti ini. Ya. Ini hasil daripada packing. Kami sengaja buat pakai plastik, jadi biar kelihatan transparan abonnya seperti apa. Kadang-kadang orang beli kalau nggak kelihatan abonnya itu, kadang-kadang dia apa ini gitu. Kalau transparan seperti ini kan kelihatan bahwa ini adalah abon. Untuk penjualan yang di sini, kalau untuk penjualan yang keluar yang udah kami packing lagi seperti ini dibikin, ini satu pack ini 25. Untuk ke pasar modern, juga untuk ke yang jauh-jauh biar nggak rusak gitu. Kalau untuk dekat-dekat kami pakai untuk ke pasar seperti ini. Kalau ini untuk yang jauh-jauh. Kalau ini untuk yang jauh-jauh yang luar daripada Pangalengan, biar dia nggak rusak seperti itu ya. Pemirsa, kalau jangan sungkan lagi, untuk Anda yang memerlukan abon ayam dan sapi, kami tunggu di rumah produksi abon ayam dan sapi Asepos yang berada di Kecamatan Pangalengan ini. Kami tunggu ya. Pemirsa, selamat berjumpa lagi dalam program BPS itu Bincang Santai. Kali ini saya ada di Desa Pangalengan, Kecamatan Pangalengan, tepatnya di salah satu rumah produksi, yaitu produksi abon ayam dan sapi Asepos yang ada di Kecamatan Pangalengan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Damang. Alhamdulillah. Sar Bapak sahabat untuk Asep Nurjaman. Asep Nurjaman ya, ini terkenal yang begitu viral karena dengan produksinya, dengan desain kualitas juga nih, dengan keramahannya. Ciri khas orang Sunda, dan dia tidak pernah sedikitnya menyerah dengan berbagai tantangan. Ini salah satu mungkin wujud yang harus menjadi figur bagi generasi muda. Dan kemudian juga nih dengan ibu ownernya juga nih, ibu owner. Damang Ibu. Alhamdulillah Pak. Sarang sah. Ibu Tika. Ibu Tika ini ibu ownernya sangat produksi sekali nih. Jika bertanggung jawab produksi, dia yang produksi atau yang bertanggung jawab. Kalau misalkan owner untuk pembinaan pusatnya, Bapak ini nih ya. Bapak mau tanya nih, awal mulanya Bapak tertarik dengan perusahaan abon ayam dan sapi. Seperti apa nih ceritanya nih? Sampai sekarang sudah viral untuk keluar daerah. Gimana Pak ceritanya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa saya merintis di bidang pengolahan abon ayam dan sapi kurang lebih sudah 12 tahun. 12 tahun? Iya, berdirinya 8 Mei 2012. Alhamdulillah sudah cukup lama, dan yang menjadi motivasi saya sendiri, pertama
sesuai dengan tujuan kami itu untuk memenuhi kebutuhan rumah keluarga dan masyarakat, yang intinya untuk menyehatkan keluarga dan masyarakat. Kemudian juga alhamdulillah awalnya memang dari kecil juga produknya, dan alhamdulillah bisa menyerap tenaga kerja yang sampai saat ini sudah ada 12 orang, Pak. Pak, salah satunya kan ini jarang Pak ya, pengusaha sampai udah begini karena berbagai tantangan. Mungkin di inisiatif dari mana? Bapak memang basicnya dari apa aja tata boga sampai dia menciptakan cipta rasa yang berbeda. Seperti apa nih Pak? Kalau background saya itu pertama saya 30 tahun mengabdi di kantor pos, PT Pos ya. Saya udah pensiun kurang lebih sampai saat ini 8 tahun. Kemudian kiat-kiat di bidang pengembangan produksi pengolahan abon ayam dan sapi itu, pertama itu tidak lepas dari dukungan dari semua pihak, keluarga, kemudian masyarakat, kepada pihak-pihak yang lain. Itu berkat dari doa bersama, dan yang pada intinya kembali kepada kita pribadi itu tetap kalau saya itu punya moto, pertama saya itu bahagia dulu, yang kedua berjuang, yang ketiga sukses. Karena sukses kan masih tanda tanya ya, kuncinya. Jadi akhirnya kalau segala sesuatu dia walinya tetap di nawaitulillahi ta'ala karena Allah, dan bahagia. Contohnya saya kalau misalnya mau bikin untuk studi kelayakannya, mau buat PRT, kemudian NIB, halal ke Bandung, dari sini ke Bandung kan sudah jadi dari Pangan ke Bandung juga sekarang itu masalah macet. Kalau nggak ada bahagia itu kan jadi masalah juga. Ya bahagia aja, karena saya itu misalnya macet, bahagia aja dijalani. Jadi minimal kita harus cerdas melakukan atau melalui prosesnya Pak. Jadi mati aja prosesnya. Dan di samping itu juga pada intinya kegigihan Pak, kegigihan juga ya. Jadi tidak mengenal menyangkut masalah hambatan dan sebagainya. Kita jalannya ada tantangannya Pak. Ada banyak. Salah satunya karena misalnya di bidang salah satu aja nih masalah halal ya Pak. Halal itu kadang-kadang nyampainya sampai 8 bulan baru jadi. Baru jadi itu. Jadi harapan kami juga mungkin kepada pelayan publik seperti yang dibutuhkan para UKM itu, minimal sekarang itu harus ada perubahan cepat, tepat, aman, dan tidak bisa misalnya memang tetap harus prosedural. Tapi kalau di salah selaku owner di bidang abon ayam memang keluar seperti itu Pak. Ya intinya alangkah indahnya kayaknya misalnya hal-hal yang bisa cepat, kenapa harus berlambat. Terus mungkin tidak lepas mental juga ya, harus mental kuat. Mental kuat itu dari segala lini juga Pak, harus dari mulai musimnya produksi, proses produksi, proses marketing, proses banyak itu memang tidak semudah memberikan perjuangan itu. Pak, saya mau tanya nih, kebetulan Ibu ownernya juga jadi tidak lepas dari peran serta mereka ya. Karena suksesnya seorang owner dan suami tidak lepas dari istri ya. Bu, nih perjuangan Ibu lah. Karena mungkin tidak mudah katakan Bapak ya. Membuat atau menghasilkan produk yang begitu bisa diterima dengan masyarakat. Seperti apa sih perjuangan sampai ke Ibu sekarang sudah dikatakan sukses lah. Seperti apa nih perjuangan dari awalnya? Ya, yang namanya usaha Pak, kadang-kadang kan kita itu fluktuasi ya, kadang-kadang kalau naik, ada turunnya. Jadi di sana kita terus kuat, tetap kuat, tapi tidak lupa kita berdoa ya Pak ya. Yang namanya doa itu dari orang tua, ya dari keluarga, dari anak-anak kita, dari semua yang ini kepada kita, semuanya memerlukan doa. Jadi di sana kita perlu perjuangan, tapi di perjuangan itu kita tetap harus kuat. Ya, apalagi tidak lepas doa ya. Kita juga dengan suami istri juga harus kita kasih. Iya betul. Ya. Apalagi seorang owner yang begitu ganteng. Bu, ini saya nanya nih, kalau tenaga atau pekerjaannya nih, sementara ini dari mana aja nih? Ini alhamdulillah kami pekerja dari lingkungan ya. Tuh semuanya. Untuk pemasarannya sendiri sampai di mana Bu sekarang? Alhamdulillah kalau pemasaran itu sudah kemana-mana. Kita
kalau di Bandung ya alhamdulillah udah ada ya keisi gitu semuanya. Sekarang kita lagi menuju ke Kuningan, Pak. Ke Kuningan, Iya, jadi Jawa Barat ya. Iya, Jawa Barat. Kuningan, dan nanti ke Tangerang juga ada. Lagi mau ke Jakarta ini dari Lotte udah ada lampu hijau, insya Allah kami akan dijadiin ke sana. Ke pesantren juga yang banyak itunya santri-santrinya. Santri-santrinya ya, juga. jadi dia itu kan di Kuningan itu banyak santri-santri sampai 3.000 satu pesantren itu Pak. Betul. Iya, 3.000 kita. Jadi memasok kita. Iya, sama memasok juga seperti itu. Itu kalau selain ke pesantren kemana lagi? Karena mungkin kan ini tidak lepas dari pemasaran yang cukup luas. Kemana lagi Bu? Selain dari ke pesantren kita ke pasar modern juga. Pasar modern ya, juga. Pasar modern juga kita kayak di Lotema, di Citiling yang di Jalan Peta itu kita masukin. Terus sekarang juga kita ke Jakarta untuk pasar-pasar modern juga. Bu, ada rencana nih untuk ekspor ke luar negeri? Ada nggak di sini? Insya Allah. Insya Allah. Ya, Insya Allah kalau birokrasinya memang mudah. Mudah. Ya Insya Allah lah. Ya, karena Saya juga jalani. ada terkena ya. Betul. Ya, kembali ke Bapak nih, saya penasaran nih. Karena cita rasanya atau mungkin ini tampil dan kemas tampil beda ya. Gimana lihat misalkan apa belajar itu dibanding dulu atau belajar dulu hingga ini mungkin penasaran dari misal kemas ya, kemas plastik, terus penampilan, warna juga. Ini gimana nih pembelajaran ini supaya jadi motivasi buat generasi muda ini? Awalnya memang kita juga tidak lepas daripada yang namanya untuk cara pemberian bumbu untuk menciptakan cita rasa yang baik itu tetap kita itu standarnya SOP-nya itu ada khusus misalnya untuk ramuan rempah-rempahnya itu misalnya gulanya untuk per kilo berapa. Ada resep khusus ya? Ada resep khusus. Kemudian setelah itu juga tidak puas di sana. Kadang-kadang kita ikut basar, pameran. Nah kita minta pendapat kurang apa dan sebagainya. Jadi ada tester khusus. Jadi itu jadi bahan buat saya ke depan. Ternyata masalah kalau di barang kuliner makanan itu tidak bisa dinyatakan enak sama kita. Tapi uji cobanya besoknya itu lusanya itu ada yang pesan lagi nggak? Nah itu. Dan saya juga nambahin sedikit tadi yang menyangkut masalah marketing. Itu marketing saya itu alhamdulillah sudah diterima di pasar becek, pasar tradisional, pasar modern. Dan kemudian saya sudah kerjasama dengan pihak-pihak ketiga seperti pembuat makanan yang di kue-kue dan sebagainya. Nah kemudian alhamdulillah kalau sudah dari bulan Agustus sampai November itu ada permintaan dari sebuah perusahaan kerjasama itu untuk bahan supiah yang bulunya pakai ebi atau udang kecil dan di dalamnya itu sama rumput laut. Sekarang itu alhamdulillah abon di dalamnya diisi dengan abon saya. Alhamdulillah bisa diterima di luar negeri juga. Yang kemarin juga sampai dari bulan Agustus, September, Oktober, November sampai 4 ton. Jadi terobosan-terobosan yaitu merupakan sebuah istilah pekerjaan saya untuk marketing untuk lebih meningkat lagi. Nah, saya mau nanya nih tentang bahan bakunya sendiri nih, karena tidak harus bahan baku ya. Baik misalkan sekarang yang lain, mungkin bahan bakunya apa saja dan dari mana saja? Pertama masalah bahan baku itu pertama dari daging ayam sayur yang berkualitas tinggi, artinya yang satu ekor itu yang jangan sampai kurang dari 1 kilo. Jadi yang harus besar-besar khusus. Jadi kalau yang kecil itu tidak bisa dipakai bahan. Ya. Kemudian juga berkaitan menyangkut masalah dari mana itu saya tetap meminta atau membelinya itu dari mulai bandar besar sampai kepada pedagang kecil juga, karena saya juga punya orientasi tetap pedagang-pedagang eceran ayam yang kecil juga harus maju Pak, harus berbagi gitu. Jadi di samping saya mengambil barang-barang bahan baku dari bandar-bandar besar, pedagang-pedagang kecil juga saya tahu. Dari mulai yang 10 kilo, 20 kilo yang kecil sampai 50 kilo. Kalau dari bandar besar bisa 1 ton. 1 ton ya. Iya. Jadi kalau saya istilahnya pesan dulu 1 ton itu untuk berapa hari. Oh, jadi ada stok ya? Iya, stok. Bu, saya beralih ke Ibu lagi nih. Cara menerapkan nih pekerja lah untuk bekerja. Gimana Bu? Resep supaya nih kayaknya adem sekali pekerja. Gimana tuh resepnya mungkin? Cara tipsnya Ibu untuk ke pekerja
Jadi kalau saya dengan pekerja itu, jadi kita tidak anggap pekerja, Jadi dia keluarga itu ya? keluarga sama tim ya. Jadi Betul, betul. jadi kalau ada kesalahan saya enggak begitu ini ya, Harmonis ya? harmonisnya, jadi kita panggil Betul. coba ini kurang gini ya sedikit gitu. Jadi kita maaf secara ya, dikasih ini pemahaman lah. dikasih pemahaman ya. Betul. Jadi enggak kitanya Enggak apa arogan lah. enggak arogan. Iya, betul. Jadi mungkin pekerja juga Walaupun itu nyaman. kelihatannya salah ya, Iya. tapi ibu dengan cara Iya. menyampaikan dengan baik Iya, gitu kan, betul, dengan betul. Kita sopan. harus bijaksana kan Oh, kepada betul, pekerja. ya. Jadi supaya dia juga nyaman sama kita. Betul, betul. Gitu. Berapa banyak pekerja sekarang? Kalau untuk di sini yang di rumah itu 7 orang. 7 orang, dari Yang- luar, dari luar? Yang di luar yang seperti ada yang Marketing. marketing keluar ada 5 orang. Dia mau Gitu. cukup banyak juga ya. Itu apa? Ada laki-lakinya nggak atau perempuan? Ada lah laki-laki, kalau yang keluar itu laki-laki ya. Oh, Masuk mana itu betul, laki-laki. betul. Kalau yang di sini perempuan semua. Sejauh ini tidak ada kendala untuk apa? Untuk pekerjaan nggak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, saya kembali lagi ke Bapak. Pak, mungkin ini program kedepannya untuk, atau mungkin ada apa kedepannya, mungkin usaha apa atau mungkin memperpanjang, kira-kira salah satu mungkin program yang akan Bapak laksanakan atau memperpanjang apa, memperluas tentang penjualan seperti apa Pak? Bentar dulu Pak, jangan dijawab. Ya. Kita lanjutkan setelah pariwara. Ya, baik. Pemirsa, kita lanjutkan lagi masih dalam program BBS ya, bincang-bincang santai. Masih bersama Bapak Owner dan Ibu Owner perusahaan Abon Ayam dan Sapi di Kecamatan Pangalengan. Kita Pak lanjutkan lagi tadi potong. Kira-kira nih masih ada PR nih, program atau mungkin apa, usaha apa nih ke depannya? Karena ini kan menyangkut masalah kemajuan ke depannya. Salah satunya apa nih Pak? Ya, alhamdulillah di benak saya Pak tetap kedepannya punya program. Program Pertama itu harus ditingkat lagi di bidang marketing. marketing juga. Marketing. Ya. Betul. Jadi kalau seandainya membuat Mm-mm. atau membuat abon ayam dan sapi itu satu hari 100 ton juga bisa Pak. Bisa, betul, Bisa. betul, betul. Tapi ketika misalnya marketingnya, Pemasarannya, pemasarannya kurang, itu kan jadi sebuah permasalahan Betul, juga. betul, betul. Nah intinya untuk ke depan salah satu untuk meningkatkan kelanggengan rumah produksi abon ayam dan sapi Asepos ini tetap itu di bidang marketing Pak. Betul. Marketing, dan intinya kita di samping juga marketing tetap kualitas, menjaga kualitas. Kualitas, kemudian takaran juga harus diperhatikan. Contoh misalnya netnya atau bersihnya misalnya 50 gram, Betul. ternyata 40 gram, kan itu Betul. sudah Betul. memberikan apa istilah secara langsung tilang itu sudah dosa Betul. takaran. Kemudian juga dari segi rasa, bagaimana untuk menciptakan supaya nempel di lidah selamanya. Dan alhamdulillah produk saya ini alhamdulillah Pak, abon ayam dan sapi itu tidak memakai MSG, Oh, saya nggak boleh tidak memakai pengawet juga. pengawet enggak ini. Iya, enggak. Alami ya. Ya, dan alhamdulillah kekuatannya juga ketahanan abon saya itu sampai 249 hari atau 8 bulan. 8 bulan masih 8 kuat. bulan. Tapi Kuat. tidak ada perubahan. Nggak ada perubahan, hanya itu selama itu kedap udara. Betul, betul. Dan itu juga bukan ditentukan sama saya Pak. Saya sudah melalui laboratorium teknologi ketahanan pangan dari Unpas. Umpas sendiri Iya. ya. Jadi dalam hal ini alhamdulillah saya bisa Berarti tidak ada kadaluarsa sebelumnya ya. kadaluarsa yang tadi itu kalau seandainya sudah 8 bulan atau Iya. 249 itu sudah kadaluarsa. Saya juga di sana itu sudah dicantumkan. Betul, betul, betul. Alhamdulillah kalau saya itu diupayakan dari segi kelayakan macam PRT-nya, nomor izin usahanya, Betul. laboratorium teknologi ketahanan pangannya, kemudian halalnya, dan darinya alhamdulillah sudah dilengkapi. Alhamdulillah. Nah, itu. Ini ngomong-ngomong nih, dalam marketingnya pendidikan dari mana? Karena mungkin harus ditunjang dengan SDM juga ya. Ya. Rata-rata dari mana Pak? Kebetulan variatif Pak. Variatif, betul. Variatif, ada yang lulusan dari SMA, Oh, betul. kemudian yang sudah sarjana juga ada, daripada nganggur ya udah. Betul, betul. Kemudian yang pada intinya kalau pemasaran kaliber besar, Betul. ya kadang-kadang kita Dulu. nanti eksekusinya atau betul. misalnya untuk tindak lanjutnya sama marketing biasanya betul. gitu. Seperti sekarang juga kemarin udah MOU dengan pasar modern atau misalnya di mall atau supermarket. Jadi kita sekaligus kita dulu ownernya harus akad kerjasamanya Betul, betul. menyangkut teknis dan sebagainya.
Jadi kalau sudah di sana untuk pengiriman dan sebagainya itu ada marketing khusus. Nah, saya bertanya, karena kan tidak segampang membalikan tangan ya. Betul. Kita mendapatkan suatu menjajakan makanan itu atau sajian itu ke warung Ya. atau ke Ya. toko. Mungkin pernah terjadi misalkan ada yang nggak diterima atau kurang respon, pernah nggak terjadi? Pernah Pak, Pernah. pernah. Dan itu saya juga alhamdulillah saya dihadapkan dengan misalnya pemilik warung, toko, kadang-kadang Jutek, jutek, penerimanya kurang baik, dan itu menjadikan tantangan dan bukan menjadi sakit Bapak hati. gimana, ada rasa tersinggung atau gimana? Oh, kalau di jiwa pengusaha Pak, hal-hal itu diupayakan jangan sampai Ya. terjadi. Jadi jangan dijadikan sakit hati, tapi jadi Jadi motivasi. motivasi. Jadi motivasi, alhamdulillah. Jadi berkah Pak. Berkah. Dan kadang-kadang ya wajar-wajar saja dari saya sudah punya grosir 400 grosir, kemudian pasar dan lainnya kurang lebih udah ada 700 sekarang itu dengan warung sebagai pelan, apalagi tambah reseller Pak. Reseller itu apa? Reseller itu seolah-olah yang menjual produk kita juga Betul. Pak, cuman kalibernya besar. Betul. Jadi misalnya seperti ayah yang di Batu Karut Banjaran ya Mak, seorang perempuan yang mudah-mudahan per bulannya udah mendapat keuntungannya udah 5 juta besar. Kadang dia kalibernya udah besar, ngambil dia kan misalnya per bulan itu 12 juta. Oh, hebat. Nah, kadang-kadang ada yang kontan atau misalnya konjunyasi, yang penting dia udah punya dasar di mana-mana, Bandung dan sebagainya, di tiap daerah suka ada Pak. Jadi kalau misalnya sekarang pedagang atau penerima barang kita kurang respon, jangan diambil hati ya. Jangan. Iya. Jadi itu namanya Motivasi. motivasi aja Motivasi. supaya mungkin dia juga lama kelamaan akan menjadi mitra Ya, juga ya. ya. Tapi kalau diambil hati mungkin kita Ya. bingung juga ya atau mungkin. Kadang-kadang saya nggak kapok Pak, misalnya yang jutek itu hari ini Betul. udah kita pulang aja. Betul. Kadang 1 minggu dulu saya datangin lagi. Datang lagi. Jadi akhirnya dia nerima, Betul. gitu. Nah itulah Pak, istilahnya kita harus ngotot, harus tetap aja. Betul. Dan jangan dimasukin hati aja lah Betul. gitu. Jadi kadang-kadang dari itu rezeki baru kalah Oh, iya. lagi pernah kejadian. Pernah Pak, seperti misalnya ada yang nolak, jutek dan sebagainya. Sama lo sudah ganti yang lebih baik. Kadang-kadang kita itu mau nitip juga misal 20 piece hanya 200.000 karena diganti sampai 2 ton. 2 ton. Gitu. Subhanallah. Itu dengan catatan kitanya harus ikhlas Pak. Harus bisa menerima. Ya itulah mungkin pemirsa, ini para generasi muda, para pengusaha. Ini salah satu figur yang mana harus semuanya siap ya. Siap. Mentalnya, fisiknya, dan juga mungkin dalam menyampaikannya secara halus dan lain-lainnya. Katanya nih, pernah ditolak dan pernah kurang respon, tapi rezekinya subhanallah lebih besar lagi. Salah satu motivasi nih buat generasi pengusaha dimanapun berada, karena inilah salah satu tolak ukur suksesnya perusahaan. Saya mau ke Ibu lagi ya Bu. Kalau misalkan ini Ibu sendiri nih ada tersirat, mungkin ada usaha lain ke depannya untuk selain Abang Nayat, mungkin ada tersirat ke depannya? Ke depannya. Ya. Ya, kalau ada tapi mungkin Pak karena mungkin gimana? Dicoba dulu atau gimana, atau belum Kalau waktunya? saya tambahan boleh? Boleh. Menambahkan mungkin dari Iya. mantan pacar saya. Yang cantik jelita, yang tidak sombong. Ya. Jadi kalau yang namanya kita itu tidak puas di satu perusahaan, Pak, Betul. di satu komoditas, kita itu jangan anti yang berbagai komoditi. Betul. Seperti kenapa tidak misalnya besok atau lusa ada lagi misalnya saya bergerak di bidang anu lagi, punya perusahaan anu lagi, tapi minimal kita harus konsepnya minimal. Iya, betul. Ada salah satu visi misi kedepannya. Ada ini oleh-oleh juga mungkin buat Bapak sendiri. Ini saya punya program POEK Pak. Baik apa? POEK itu P-nya tuh planning Pak. Planning ya. Yang keduanya O-nya organization. Wah, Yang hebat juga nih. ketiganya executing Wah, actionnya. hebat juga ini. Yang keempatnya controlling Pak. Oh, diterjemahkan? Diterjemahkan jadi POEK itu adalah saya Pak. Itu komponen daripada manajemen. Alhamdulillah. Jadi contoh misalnya kita ini mau bikin perucapan itu kita harus ada planning, Oh, betul. harus ada organisasinya dulu, harus actionnya gimana, Betul. kemudian setelah itu juga kontrolnya. Betul. Contoh misalnya istri saya bagian produksi, misalnya nih
Kalau kurang kontrol, karyawan kadang misalnya Betul, berleha-leha, betul. kemudian cara ngasih memasaknya kurang dan sebagainya, tetap kontrol. Betul, betul. Apalagi menyangkut keuangan. Betul, Di bidang betul. keuangan itu kan harus minimal kita tuh 1 minggu atau 1 hari sekali itu harus kontrol Betul. menyangkut keuangan. Nah itu karena yang paling riskan itu di keuangan, kontrol keuangan. Ini semua ngomong masalah keuangan. Ini sementara permodalannya apakah dari perbankan atau mungkin dari koperasi atau dari mandiri aja? Gitu? Pertama itu Pak, karena saya itu berangkatnya kecil, saya itu modalnya pribadi dulu. Oh, pribadi dulu. Pribadi dulu, kemudian sudah ada peningkatan dan kesempatan tidak ada kali, saya juga tidak lepas daripada bantuan permodalan dari perbankan. Dan alhamdulillah sampai saat ini juga banyak yang istilahnya menoleh kepada saya. Kalau perbankan itu biasanya Betul, betul. memberikan salah satu kesempatan itu kepada UKM atau pengusaha yang sudah berhasil. Gitu. Karena untuk kalau kedepannya kan kalau saya pinjam kan harus ada cicilan. Betul, harus itu betul, kan. Betul. Terus kemudian juga di samping itu juga berkaitan dengan menyangkut kesejahteraan karyawan, Betul. menyangkut tip karyawan gitu. Jadi kita juga berbagi aja Pak. Betul. Berbagi aja gitu. Oh ini mungkin gue terakhir tipnya untuk menjaga ketenangan, keademan masalah pekerja. Tipnya apa Pak? Coba diulang lagi untuk mungkin pemirsa ingin tahu. Kalau misalkan gimana nih supaya pekerja tenang seperti ini, ceritakan Bu supaya apa? Kalau untuk di sini Pak ya, tip untuk ketenangan dengan karyawan, kita jadi dianggap karyawan itu jangan dianggap karyawan. Jadi kita anggap saudara, jadi kita keluarga, kita tim. Jadi kalau ada sedikit permasalahan ya kita bicarakan yang baik-baik aja. Betul. Jadi karyawan supaya kan adem ya. Kalau di Bapak nih tips sukses apa nih? Karena kalau tip sukses itu buat ke karyawan gimana Pak? Perusahaan lah. Perusahaan. Kalau tip buat saya itu pertama Pak, yang dikedepankan itu yang pertama itu saya program sodakoh Pak. Sodakoh, subhanallah. Sodakoh. Jadi mohon maaf nih Pak, bukan artinya istilahnya syariah ini Pak ya, maaf ya. Ini kan motivasi. Motivasi. Jadi contoh begini Pak, misalnya tiap penjualan misalnya kepada penjualan misalnya ada yang 10 juta sampai ke yang 800 juta. Itu tetap 2,5% disisihkan buat karyawan. Jadi karyawan juga mungkin di samping kita kalau penggajian juga kan mungkin tidak akan cukup. Betul. Tapi kita harus ngasih tip juga di luar itu. Itu kan tidak mengori rezeki kalau tidak Pak. Pertama Pak ya. Kan saya punya keyakinan banyak sodakoh jangan takut miskin. Betul. Itu aja. Di samping saya dari penjualan misalnya ada 2,5% ke karyawan lagi, kemudian itu di samping menyangkut hari raya, betul. menyangkut uang untuk rekreasi 1 tahun. Betul. Jadi minimal berbagi aja Pak. Ya, nah betul. Karena tadi yang disampaikan sama istri saya itu untuk membuat sebuah kenyamanan karyawan itu pertama sajian kita ada kesalahan sedikit itu jangan kita arogan dan sebagainya. Betul. Tapi kita kasih penjelasan termasuk itu secara finansialnya selama kita ada udah aja kasih. Di samping karyawan ya lingkungan sekitar juga. Inilah mungkin tip buat kemajuan nih para pengusaha, karena di samping gigih ulet untuk misalkan mempertahankan perusahaan, jangan lupa katanya sodakoh ya. Sodakoh itu tidak akan mengurangi rezeki Bu ya, bahkan bertambah. Jadi sesuai dengan keterangan dari Allah bahwa siapa yang memberikan rezeki atau sodakoh akan bertambah lagi. Jadi ini sangat tip. Jadi jangan sungkan-sungkan nih kepada para pengusaha baik pemuda atau generasi yang melaksanakan misalkan tentang misalkan usaha. Salah satu tipnya dari Pak Onar itu coba dicantumkan. Insya Allah mungkin ya kita akan berhasil dan kita juga akan bahagia di daerah. Pak Sep, hatur nuhun karena waktosna dina waktos ieu mudah-mudahan segala apa yang diharapkan dan dicita-citakan Bapak sama Ibu akan lebih sukses lagi. Amin. Dan barokah akan barokah ya. Jadi segala tipnya bisa dilaksanakan oleh para pengusaha. Pemirsa, cukup sekian BBS bincang-bincang santai dari Desa Pengalengan, Kecamatan Palengan, tepatnya di Kampung Alun-Alun. Ya, Kampung Alun. Iya, Rumah produksi Abon Ayam.
dan Sapi Aset Pos Pangalengan. Pos Pangalengan. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Nurjaman, yang alhamdulillah saya selaku pemilik dari rumah produksi abon ayam dan sapi Aset Pos Pangalengan. Yang alhamdulillah pada saat ini saya sudah bisa menyajikan berbagai kemasan, diantaranya yang kemasan dus yang isinya 60 gram, kemudian ini juga ada yang dus isinya 100 gram, kemudian juga ini yang toples yang isinya 150 gram, kemudian juga ini yang kemasan plastik yang isinya 60 gram, kemudian yang terakhir ini yang isinya 250 gram. Selain itu juga alhamdulillah saya sudah mendapat perizinan dari mulai nomor izin berusaha sudah ada, kemudian juga PIRT sudah ada, kemudian juga halal sudah ada, dan yang terakhir itu sudah melalui laboratorium teknologi ketahanan pangan yang dikeluarkan dari Unpas. Dan insya Allah makan ini higienis, aman, nyaman untuk dikonsumsi oleh semua pihak atau masyarakat. Dan kepada pemirsa yang seandainya membutuhkan abon ayam dan sapi saya, dipersilakan untuk datang ke rumah produksi ini yang beralamat di Kampung Alun-Alun, RT 3 RW 1 Desa Pangalengan, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung 40378 dengan nomor seperti bawah ini 085 220 149 404. Kami tunggu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini perizinan sudah ada, ini PIRT dari Dinkes Kesehatan Kabupaten Bandung, dan ini juga sudah ada halalnya yang dikeluarkan oleh MUI Provinsi Jawa Barat. Kemudian juga ini sudah ada laboratorium teknologi pangan yang dikeluarkan dari Universitas Pasundan Bandung. Kemudian juga yang satunya sudah ada NIP, nomor izin berusaha. Itulah Pak.